Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva dari Damarlisa dari SMK Negeri 1 Bandung. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengambil program pendidikan profesi guru periode 1 dalam jabatan untuk tahun 2021. Hari ini tanggal 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan kegiatan uji kompetensi PPG yang dilakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Akang Teteh. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Ditunggu ya, kita mulai jam 9:30. Kita tunggu dulu teman-temannya dulu untuk bergabung di room ini ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30, kita mulai saja ya pembelajarannya. Akang Teteh bisa menghidupkan kameranya, mengonkan kameranya selama pembelajaran ini ya. Karena kita sekarang masih dalam keadaan daring ya, jadi bertemunya dalam virtual. Izinkan
Ambu di sini sebelum memulai pelajaran memperkenalkan diri dulu. Izin share screen ya. Baik, sudah terlihatkah di layarnya Kang Teteh? Sudah, baik. Ambu di sini izinkan dulu untuk melakukan pengenalan diri dulu. Di sini ada informasi tentang Ambu, di mana Ambu sedang mengikuti uji kinerja yang diadakan oleh LTK UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dalam program PPG periode 1 tahun 2021. Berikut data yang dapat dilihat untuk memfasilitasi kegiatan kali ini. Baik, terima kasih. Kita mulai kegiatan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Akang Teteh hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi ya, tapi harus tetap semangat dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya, dengan keluarga juga dalam keadaan sehat. Agar kegiatan hari ini berkah, maka Ambu minta kita akan melakukan doa dulu ya. Nah, doa yang akan dipimpin oleh Rifki. Nah, Rifki di sini silahkan untuk memimpin doa dulu ya. Teman, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, sikap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rifki dan Akang Teteh yang lain. Nah, selanjutnya untuk memunculkan jiwa kebangsaan kita. Nah, Ambu minta dalam keadaan duduk sikap ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, biasanya ini teteh-teteh nih yang suaranya merdu ya. Akang-akangnya juga suaranya merdu mungkin ya. Nah, tapi sekarang Ambu minta boleh untuk Meifa. Bu. Iya, nanti Ambu akan memutarkan instrumen Indonesia Raya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Dipimpin oleh Meifa ya. Baik, Ambu izin share screen dulu untuk instrumen dan lirik Indonesia Rayanya ya. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kang Teteh ya. Nah, selanjutnya silakan duduknya boleh lebih rileks ya, karena kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih nih Akang Teteh, meni cantik, ganteng ya, udah menggunakan seragamnya. Iya, walaupun dalam keadaan daring, tapi tetap ya harus menggunakan seragam dengan baik, dengan rapi, kemudian tidak lupa juga ditambahkan dengan menggunakan protokol kesehatan ya di masa pandemi ini. Baik, selanjutnya di halaman chatnya boleh dilihat oleh Akang Teteh. Nah, silakan presensinya Ambu lampirkan. Ya, itu silakan diisi dulu. Nah, sambil silakan Kang Teteh mempersiapkan juga sebuah kertas. Sudah, Bu. Iya, siap ya. Kertas sudah disiapkan? Ya, Bu, sudah. Kertas ya? Iya. Jadi dari kertas selembar ini silahkan Akang Teteh membuat suatu alur supaya Akang Teteh bisa masuk gitu ya ke dalam kertas ini. Gitu ya.
syaratnya boleh digunting, boleh boleh menggunakan disobek boleh. Nah, tetapi harus alurnya itu jangan terputus gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silakan. Bisa, Bu. Ambu kasih waktu 2 menit ya, cukup ya, 2 menit untuk berpikir bagaimana caranya kertas ini bisa menjadi jalan untuk masuk akang teteh gitu ya ke dalam kertas ini. Nah, seperti itu. Baik, ada yang sudah menemukan jalannya? Masih bingung? Instruksinya cukup jelas ya. Jadi dari kertas selembar silakan boleh akang teteh sobek, akang teteh gunting, tetapi tidak boleh putus ya. Selembar ini karena akan digunakan untuk jalur akang teteh masuk ke dalam kertas ini gitu ya. Mudah-mudahan aja kalau ini berupa modul, nah bisa masuk nih ilmunya melalui kertas ini kalau dipakein gini ya. Nah, silakan. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9:45 menit. Ada yang sudah berhasil? Coba diperlihatkan kertasnya. Di kamera diperlihatkan. Mana kertasnya? Seperti ini, Bu. Seperti ini, Bu. Mana, Ki? Oke, langkahnya gimana, Ki? Boleh di-share ke teman-teman? Rifki kan lipat dulu kertasnya jadi 2 gitu. Terus Betul, dipotong terus? setengah lingkaran gitu, digunting setengah lingkaran gitu. Oh, jadi bisa masuk ya? Oke, good. Ya, Bu. Iya. Nggak sobek ya? Nggak tidak ada kertas yang putus gitu ya? Iya, Bu. Iya. Tapi Ki berarti ada 2 ya? Berarti terputus ya, Ki ya? Artinya dari selembar ini otomatis ada yang digunting berarti jadi 2 bagian ya, Ki ya? Enggak, Bu. Nggak boleh, Ki. Harus satu ini tidak boleh putus, tapi kita harus masuk ke sini. Gimana caranya? Seperti itu, Ki. Iya, bukan dilipat, Bu. Oh, dilipat. Oke, diguntingnya sampai putus nggak, Ki? Iya, Oke. Mungkin untuk Meifa, Karisma, Fatimah bisa memperlihatkan ke Ambu. Coba yang Karisma deh boleh. Oke, makasih ya, Ki ya. Itu juga bisa menjadi jawaban yang benar. Gimana Kak Ima? Putus. Aku sama yang Rizky. Putus? Aduh, kamu putus sedih ya. Nah, udah nanti nyambung lagi ya. Nah, Ki, udah kelihatan sekarang, Ki. Coba ditunjukin, Ki, kertasnya aja. Ditunjukkan. Oh iya, tapi kan yang Rifki itu berarti ada patahannya ya, ada yang tergunting ya. Nah, langkah yang benar. Nah, mungkin ada di antara teman-teman juga ya yang benar ya. Nah, si kertas dibuat seperti ini. Kertas buat seperti ini. Nah, kemudian disobek-sobek nih. Tapi jangan sampai putus. Sobek gini ya. Sobek gini ya. Nah, tapi sampai segini aja. Nah, kemudian di sini sobek sampai ke ujungnya, sampai kayak ular gitu ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu setelah disobekin semuanya akan muncul seperti kalung. Ini ya, seperti kalung dan bisa masuk kita ke sini. Nah, gitu. Oke, paham ya? Iya. Oke ya, yang sama seperti Amu tadi sudah melakukan seperti itu, bagus ya. Nah, tapi misalkan tadi Rifki juga punya cara lain, itu tidak masalah. Jadi kita untuk belajar juga dalam ilmu ya, berbagai cara bisa kita lakukan ya. Walaupun misalkan kayak pandemi sekarang kan kita bisa masih tetap belajar walaupun dalam keadaan daring gitu ya. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang simulasi dan komunikasi digital. Nah, untuk materinya, kompetensi dasar yang Ambu ambil adalah kompetensi dasar selanjutnya, di mana kompetensi dasar ini adalah kompetensi dasar yang digunakan setelah alur praproduksi, yaitu alur produksinya gitu ya. Nah, ini Ambu izin share screen ya. Baik, apakah di layarnya sudah tampil, Kang Teteh? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Sudah. Baik, ya.
Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tahap produksi untuk pembuatan iklan gitu ya. Karena kemarin di alur pra produksinya Akang Teteh Ambu minta untuk membuat untuk membuat storyline dan storyboardnya itu untuk iklan gitu ya. Nah sekarang kita lanjutkan bagaimana sih untuk membuat iklan tersebut, langkah-langkahnya seperti itu ya. Nah jadi ini masih terkait dengan materi temuan sebelumnya. Nah hanya saja di sini kompetensi dasarnya sudah berubah. Waktu kemarin 3.12, nah sekarang kompetensi dasar untuk kognitifnya yang Ambu gunakan adalah 3.13, yaitu menganalisis produksi video, animasi, dan atau musik digital. Nah untuk psikomotoriknya, nah Akang Teteh harus bisa memproduksi video dan atau animasi dan atau musik digital. Selanjutnya, nah untuk kontrak belajar dulu nih ya. Nah ini masih sama kontrak belajarnya dengan pembelajaran sebelumnya. Nah Ambu akan mengambil kontrak belajarnya itu, teknik penilaiannya ada 2, pengetahuan, keterampilan, ada 3 ya, dengan afektif, yaitu dengan sikap. Nah sikapnya akan Ambu lihat selama pembelajaran, mengerjakan tugas atau tidak gitu ya. Nah kemudian mengikuti tes atau tidak gitu ya. Nah ini dari penilaian pengetahuannya ada penilaian absensi, kemudian ulangan atau kuis ya, kemudian tugas pengetahuan gitu ya. Nah ditambahkan dengan PTS dan UAS gitu ya. Nah kemudian selanjutnya untuk teknik penilaian keterampilan pun sama. Nah ini ada penilaiannya juga. Nah untuk penilaian yang keterampilan ini agak besar untuk portofolio. Karena ini apa? Karena apalagi kita berada di SMK, berarti yang dinilai itu adalah dari yang bisa dilihat dari hasil karya kita gitu ya, hasil karyanya apa. Nah ini ada penilaian untuk portofolio. Nah nanti ada ulangannya, biasanya menghasilkan karya ya, seperti yang akan sekarang kita lakukan. Kemudian ada tugas keterampilan. Nah ini ya tugas seperti ini. Baik, selanjutnya apa sih tujuannya kita belajar ini gitu ya. Nah kita harus punya tujuan nih, kalau mau belajar itu, kalau mau melakukan sesuatu itu harus ada tujuannya gitu ya. Nah karena tadi sudah dijelaskan, tujuannya itu ada tujuan secara kognitif dan ada tujuan secara psikomotorik. Nah untuk tujuan pembelajaran secara kognitif ini yang pertama adalah menguraikan elemen sinopsis, naskah, dan storyboard yang benar, audio dengan kreatif, dan membuat video produksi iklan dengan benar gitu ya. Baik, nah dari tujuan dan teknik penilaian ini apakah ada yang mau ditanyakan Akang Teteh? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Wah sudah Tidak ada, Bu. semua mungkin ya. Cukup, alhamdulillah ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ambu akan memperlihatkan ini materi tentang iklan gitu ya, tentang iklan. Nah izin share screen lagi, tolong disimak dengan baik. Ambu akan memperlihatkan 2 iklan gitu ya, ada 2 iklan. Silakan disaksikan. Ini membutuhkan waktu sekitar 5 menit ya untuk 2 iklan, kurang lebih itu 5 menit itu ya. Nah silakan, sudah tampil di layarnya Kang Teteh? Sudah Ibu. Sudah. Kayaknya aku belum dijemput deh. Kamu keberatan gak nganterin aku pulang? Gimana ya? Enggak deh. Motor keren selalu di depan. Terangkanlah, terangkanlah
Akang Teteh di sini. Nah, kalau mendengar kata iklan, apa yang ada di benak Akang Teteh? Ketika mendengar kata iklan, promosi apa ya? Promosi, terus? Seperti owner Oke. Mhm. produk. Oke, menawarkan suatu produk katanya ya. Oke. Ada lagi? Ketika mendengar kata iklan, apa yang ada di benak Akang Teteh? Satu orang lagi. Untuk penawaran jasa Ibu, Penawaran jasa. Oke, jasa saja kah? Atau ada yang lain? barang dan jasa. Barang dan jasa. Barang Oke, dan jasa. siap ya. Oke, jadi Akang dan Teteh tadi sudah memberikan tanggapannya ya, apa yang dimaksud dengan iklan. Nah, betul, iklan itu merupakan salah satu jenis untuk promosi gitu ya, untuk promosi. Nah, materinya sebetulnya Ambu sudah share juga di halaman channel Ambu ya, di channelnya Ambu IPA. Nah, tapi di sini Ambu juga akan menjelaskan lagi. Di layar Akang Teteh sudah terlihatkah production? Terlihat, Bu. Terlihat, alhamdulillah ya. Baik, production ini tahap kedua ya di alur produksi untuk pembuatan iklan kalau di sini ya. Nah, definisi dari produksi di sini yaitu pelaksanaan produksi atau syuting yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses pre-produksi. Oke, selesai. Apakah ada pertanyaan Akang Teteh? Semoga Akang Teteh dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Tidak ada, sudah cukup jelas ya. Oke, kalau cukup jelas tadi karena Ambu menyinggung sedikit tentang Photoshop. Nah, Ambu akan berikan tutorial sedikit tentang pembuatan animasi di Photoshop gitu ya. Ini Akang Teteh ada yang pernah menggunakan Adobe Photoshop? Ada? Ima kalau nggak salah ya, waktu kemarin tuh bilang Ima, Bu saya ada Photoshop gitu. Cuman memang masih crack ya. Gimana Mbak? Ya pernah. Oh, pernah ya. Oke, tapi pembuat animasi nggak? Gambarnya gerak nggak, Ima? Cuman ngedesain aja tapi nggak gerak. Oh, enggak ya. Jadi kayak bikin brosur gitu ya? Iya. Iya, betul ya. Oke, jadi sebetulnya ini banyak yang tidak tahu kalau Photoshop ini juga bisa membuat animasi atau gambarnya bergerak gitu ya. Nah, baik, sudah. Nah, setelah ini kemudian nanti di layarnya ini biasanya kalau Ambu ini pakainya kan ada Photoshopnya versi 6. Nah, kalau di bawahnya biasanya ada perbedaan nama aja. Nah, kalau di Ambu ini namanya timeline. Nah, timeline itu yang ada di bawah tadi ya udah tampil di Ambu. Nah, timelinenya ini diklik nanti akan tampil di bawah seperti ini gitu ya. Nah, di sini tinggal kita mainkan saja untuk layernya. Nah, layernya ini di bawah ini ada timeline. Timelinenya misalkan di layer pertama ini kita tambahin secondnya jadi 2 second misalkan ya, terlalu 5 second. Kemudian di layar yang kedua ini huruf I-nya hilang misalkan ya. Nah, ini matanya kita tutup gitu ya. Nah, kemudian di layar berikutnya huruf I dan V-nya hilang misalkan. Nah, kemudian di layar berikutnya, jadi nanti kalau misalkan kita jalankan si teks ini akan bergerak seperti ini, tek 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 gitu. Nah, ini 5 detik ya yang Ambu pakai. Waktunya setiap pergerakan adalah 5 detik seperti itu gitu ya. Nah, jadi nanti ini bisa dipakai untuk misalkan mempercantik iklannya. Misalkan iklannya menggunakan teksnya teks bergerak, teks berjalan gitu ya. Nah, bisa menggunakan Photoshop. Oke, kita kembali ke room kita ya. Baik, tadi Kang Teteh sudah belajar tentang iklan, sudah belajar tentang produksi itu seperti apa ya, tahap produksi, kemudian animasi, cara membuatnya salah satunya bisa menggunakan Adobe Photoshop gitu ya. Mudah-mudahan ilmunya bertambah ya. Nah, baik, untuk membahas tentang tadi ya, menindaklanjuti tadi, Ambu berikan materinya. Ambu akan buat kelompok ya. Kelompoknya Ambu buat 2 di sini. Ada kelompok A, itu ada kelompok A itu Rifki, Meiva gitu ya, sama Ima. Nah, kelompok B ada Yayan, Sela dan Fatima. Oke, di link chatnya sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nah, ya, tapi sebelumnya Ambu inginkan coba Akang Teteh sekarang buka dulu Telegramnya. Kemudian dibuka grupnya Akang Teteh ada. Oke, silakan yang sudah standby bilang halo hadir atau gitu boleh.
Baik, silakan diklik lagi. Sudah 2, 3. Oke, 5 sudah siap. 6, satu orang lagi. 7 siap. Oke ya. Ditunggu. Baik, kuis akan segera dimulai. Tampil di bawahnya ya, sudah loading. Baik, kita kerjakan bersama-sama. Baru 6 orang yang mengerjakan. Iya, sudah keluar ya. Itu hasilnya. Wah, Ambu di peringkat pertama, kemudian selanjutnya Fatimah. Nah, selanjutnya silahkan bergabung di link yang sudah disediakan di halaman chatnya. Rifki, Meifa, dan Karisma itu di kelompok OTKPA. Kemudian Yayan, Sela, dan Fatimah itu di kelompok B. Kelompok OTKPB, silahkan setelah ini bisa mendengar suara Ambu. Oh, oke ya. Nah, baik, Ambu sudah memberikan LKPD kan ya, LMS-nya, akan dulu diskusi, kemudian silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit, nanti kita akan lakukan presentasi, gitu ya. Oke, silakan boleh dimulai dari sekarang. Teman-teman silakan mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan yang diminta gitu ya. Nah, nanti setelah 15 menit kemudian kita berkumpul lagi di main room yang pertama tadi ya, di main room untuk melakukan presentasi gitu ya. Silakan diskusi dimulai dari sekarang. Sela, Fatima, kalau ada kesulitan sama Yayan boleh ditanyakan ke Ambu ya. Ya, di-share juga boleh itunya ya. LKPD-nya di-share boleh. So, what to share screen? Bentar, Bisa coba ya. sebentar. So, Berarti ini tinggal disalin aja ya? isi bareng-bareng aja. Coba sama Karisma aja coba. Tah, sokar LKPD-nya. Langkah kerja. Bersatunya boleh dibacain. Sama aku ya, sebentar. Yang langkah kerja. A. Tentukan konsep dan skenario iklan dalam bentuk storyline naskah 1. Nah, untuk konsepnya mau gimana? Mau pilih iklan apa? Hand sanitizer? Nah, boleh, berarti itu iklan apa? Iklan layanan masyarakat kan? Enggak sih, itu iklan produk gitu. Tapi produknya hand sanitizer gitu. Oke. Untuk nama produknya apa tuh? Hand sanitizer Novi, aku udah bikin konsepnya sebenarnya. Oh, berarti tinggal dibikin. Tinggal story. dimasukin. Oh, tinggal masukin ya. Sebentar ya, dimasukin dulu. Bentar, dimasukin dulu. Meifa gak bisa share screen. Apa? Gak bisa share screen. Bisa. Kenapa sama Karisma aja? Itu juga nggak ada. Cuma yang itu doang sama. Udah diganti soalnya. Bentar. Assalamualaikum, halo di OTKPA dan B bisa mendengar suara Ambu? Bisa ya? Baik, Ambu mengingatkan waktu diskusinya sampai dengan pukul 11 ya, yaitu 5 menit lagi. Berarti kita udah beres ya. Aku udah ngumpulin. Baik, silakan untuk kelompok A dan kelompok B, OTKPA dan OTKBB silakan live dari diskusinya, kemudian bergabung kembali di main room ya. Baik, terima kasih sudah bergabung kembali ya. Kita akan langsung bahas sekarang terkait LKPD-nya ya. Kita melakukan evaluasi langsung saja mungkin ya untuk mengefektifkan waktu. Baik, terima kasih untuk kelompok A ya yang sudah buat iklannya ya. Ini sudah disesuaikan dengan storyboardnya? Sudah disesuaikan, Bu. Sudah disesuaikan ya. Oke,
Mungkin Ambu ada revisi sedikit mungkin ya. Jadi untuk video tadi yang ditampilkan itu sudah sesuai dengan storyboard dan storyline-nya. Untuk durasi itu sudah tepat ya, durasinya untuk sebuah produk. Kayak kita aja kalau misalkan kita lagi nonton film tuh ya, film Bang Al itu kalau kita lagi enak-enak nonton nih ya, nah tiba-tiba ada iklannya lama, nah itu kan akan mempengaruhi mood dari si yang melihat iklan tersebut gitu ya. Beda lagi kalau iklan tersebut adalah iklan jasa atau iklan layanan masyarakat gitu. Nah kalau iklan layanan masyarakat itu akan lebih memang dikhususkan ditampilkan itu. Oke, silakan kelompok yang B untuk mempresentasikan hasil dari iklannya. Ibu maaf, yang itunya doang, videonya doang. Boleh diperlihatkan dulu sekilas itunya storyboardnya, biar Ambu ada gambaran. Setelah storyboard baru langsung videonya. Izin share screen ya, Bu? Ya, silakan Fatima. Oke, iya. Sip. Ini ngambil gambarnya dari internet ya, Fatimah ya? Iya, Bu. Oh iya, oke. Ibu kedengeran kan suaranya? Kedengeran. Banyak kuman. Kasihan ya Hana. Sepertinya Hana butuh bantuan. Siapa? Aku beri Roxy yang akan membantu. Wah, kok Hana pada hilang ya? Ya, tadi aku semua yang harus bantu karena kamu lari banget. Oh iya, kamu kenapa? Jadi waktu lagi keluar rumah, aku lihat kayak bagaimana orangnya sama kuman. Jadi aku takut kira-kira kan sanitizer Roxy dengan 90% alkohol, 9 bahan alami, ampuh membunuh kuman, bakteri, dan virus yang menempel di tangan. Cara pakainya mudah. Tinggal straight, lalu wangi. Ya, sekarang kamu gak perlu takut lagi sama kuman-kuman yang ada di luar sana. Makasih ya, Trinovi atas yang sanitizer Roxy ya. Sanitizer Roxy. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya, Fatima, Sela, sama Yayan. Oke, tadi juga sebelumnya mungkin kita bahas dulu yang kedua juga ya, biar ini baru nanti teman-teman juga boleh menanggapi dari iklan dari kelompok lainnya. Nah, untuk yang kelompok B ternyata produk juga ya, sama ya, produk ya. Nah, produk. Iya, Bu. Nah, untuk produk nanti bisa melihat dari yang kelompok A, di mana di sana untuk durasi itu lebih lebih sempit ya. Jadi maksudnya durasinya dipersempit lagi gitu ya. Nah, sebetulnya tadi Ambu tuh pengennya kayak ada iklannya bervariasi gitu, nah produk semuanya. Kalau bisa nanti ada yang iklan jasa. Sebetulnya kalau iklan yang tadi yang ditunjukkan oleh kelompok B itu bisa menjadi iklan jasa ya. Maksudnya iklan layanan masyarakat, sorry. Jadi kan sekarang lagi masanya ya pandemi seperti itu. Nah, tadi bisa juga misalkan tidak mengiklankan Novi-nya itu ya, tapi bagaimana menerapkan protokol 5M misalkan gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi tadi sudah bagus ya, dari teknik pengambilan gambarnya sudah bagus. Kemudian durasinya tadi mungkin hanya durasi mungkin ya, kalau untuk iklan layanan masyarakat mah itu masuk gitu ya, karena kan durasinya tadi hampir 2 menit ya, hampir 2 menit seperti itu. Nah itu kemudian tadi sudah sesuai juga antara storyboard dan iklannya.
udah bagus, hanya itu saja ya. Mungkin ya Ambo pengennya tadinya ada variasi nih, maksudnya tidak semuanya iklan produk ada yang jasa gitu ya. Nah nanti mungkin next bisa mungkin ya ditambahkan jadi iklan untuk jasa atau iklan untuk layanan masyarakatnya gitu ya. Oke, nah sekarang Ambo pingin tadi dari kelompok B dulu deh sekarang, dari kelompok B, Sela, Yayan atau Fatimah silakan menanggapi tadi iklan yang ada di kelompok A. Menurut Yayan, Sela dan Fatimah seperti apa? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus. Tongsian sok bilang aja nggak apa-apa. Ibu bagus, editingnya juga bagus. Oh gitu, oke, editingnya bagus gitu ya. Oke, Karena sudah gimana ya? Hah? Syarat dari iklan. Oh, sudah memenuhi syarat dari iklan ya. Oke, sekarang kebalikannya dari Meifa, Karisma atau Rifki, apakah melihat iklan hand sanitizer Novi? Novi itu siapanya Yayan ya? Ya, Novi itu siapa? Ngambil nama Novi. Plesetan apa? Plesetan dari Nuvo. Jadi Novi. Oh, itu asal mulanya ya, sejarahnya dari Nuvo jadi Novi. Oke ya. Putri udah bagus namanya Edi, tapi backsoundnya kayak kurang gitu, terus kayak salah konsep itu. Salah Kalau konsepnya iklan gimana? kata ibu, kalau dibuat iklan layanan masyarakat pasti lebih bagus, Bu. Sip, oke ya. Biasanya kan peri itu identiknya sama sayap ya gitu ya, sayap. Kalau nggak ada apa tuh di sini. Nah bisa kan ada yang pakai bondu gitu loh, Fatimah, Yayan, salah ya. Terima kasih untuk Akang Teteh ya. Hari ini kita sudah menyelesaikan materi tentang produksi iklan. Nah, ada 2 pertemuan lagi untuk minggu depan gitu ya, untuk pertemuan selanjutnya yang akan dibahas, yaitu lebih kepada aplikasi yang digunakan untuk membuat iklan tersebut. Jadi nanti minggu depan Ambo ingatkan untuk mempersiapkan aplikasi yang akan digunakan untuk minggu depan apa saja, itu dipersiapkan ya. Nah, Ambo ingin pesan dari 2 orang, silahkan Akang Teteh menyebutkan kesimpulan apa sih yang didapat dari pembelajaran hari ini, gitu ya. Boleh, siapa duluan? Saya, Bu. Oke, silakan Sela. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana cara memproduksi iklan, bagaimana dengan tentang iklan itu produksinya gimana, cara sampai editnya gimana, cara menawarkannya gimana, tentang bahasa yang harus digunakan dari iklan bagaimana. Itu segitu aja, Ibu. Nah, oke. Mau nambah juga boleh, Sela. Baik ya, jadi apapun tentang iklan bertambah mungkin ya, cara produksinya itu seperti apa, tidak semudah yang kita lihat dalam waktu berdurasi beberapa detik mungkin ya, beberapa menit. Iklan itu ternyata prosesnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya untuk pembuatan iklan ini gitu ya. Oke, terima kasih Sela. Mungkin yang kedua, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya untuk hari ini? Ibu. Oh, Ima, boleh Ima. Ya silakan Ima. Oh, udah. Ibu masih mau dengerin loh ini. Baik ya. Jadi menurut Ima tadi, Ima udah bikin nih ya kalau bersama kelompoknya. Nah ternyata ada kekurangannya gitu ya dari iklan yang sudah dibuat. Baik, iya, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat gitu ya untuk Akang Teteh. Kehidupan sehari-hari pun misalkan ya, siapa yang tahu nanti Akang Teteh ini menjadi seorang produser atau enggak sutradara misalkan gitu ya. Nah jadi nanti bisa ada ilmu yang terserap, ada dasar ilmu untuk pembuatan iklan gitu ya. Bahkan mungkin nanti film insya Allah ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama Mama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Akang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dipersilakan untuk meninggalkan room.